Halo, assalamualaikum anak ustazah. Sobahul khair, kaifa halukum. Semoga anak ustazah dalam keadaan sehat walafiat ya nak. Tetap semangat belajarnya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, anak ustazah jangan lupa baca doa terlebih dahulu ya nak. Oke anak ustazah, kita lanjutkan ya nak ya pada pembelajaran tematik tema 4, subtema 4 pada pembelajaran kelima. Oke anak ustazah, sekarang amatilah gambar berikut ini dengan cermat. Kemudian apa yang kamu lihat pada gambar tersebut? Sedang apa mereka nak? Ya, mereka sedang membuat kue. Ibu sedang membuat kue dan Benny, Edo dan teman-teman lainnya membantu ibu membuat kue. Kemudian apa kue kesukaanmu? Nah ini silakan diisi sesuai dengan kesukaan anak ustazah. Anak ustazah sukanya kue apa? Jadi silakan ditulis. Kemudian bagaimana kue itu dibungkus? Bagaimana kue yang dibungkus itu? Silakan diisi juga. Oke, selanjutnya kita baca teks berikut ini ya nak ya, tentang perayaan Hari Besar Agama. Untuk itu silakan disimak baik-baik buku tematiknya dan mari kita baca bersama. Setiap orang wajib menjalankan ajaran agamanya. Udin dan kawan-kawannya selalu taat menjalankan ajaran agamanya. Setiap sore Udin mengaji di masjid. Hari itu ada perayaan Maulid Nabi. Ibu menyiapkan kue untuk dibawa Udin ke masjid. Edo dan Benny kebetulan sedang bermain di rumah Udin. Mereka membantu Udin dan ibunya menyiapkan kue. Merayakan Hari Besar Agama adalah hak setiap warga negara. Udin merayakan Maulid. Benny dan Edo merayakan Natal. Dayu merayakan Hari Nyepi. Lani merayakan Hari Waisak. Meli merayakan Hari Imlek dan kita wajib menghormati perbedaan. Indonesia memiliki banyak perbedaan. Kita berbeda suku, agama, dan kebiasaan. Semua orang harus saling menghargai dan menghormati. Sikap saling menghargai dan menghormati membuat hidup menjadi rukun. Nah anak ustazah, setelah kita membaca teks bacaan mengenai perayaan Hari Besar Agama tadi, maka amati kembali anak ya teks tersebut dan temukan kalimat saran. Silakan digaris bawahi anak ya yang mana kalimat saran. Kemudian Udin memiliki teman-teman yang berbeda agama. Udin rukun dengan mereka. Udin wajib menghargai agama teman-temannya. Apa yang harus Udin lakukan agar dapat selalu hidup rukun? Dan tuliskan pada tempat yang tersedia ini bagaimana cara kita agar bisa saling menghargai. Nah, jawabannya seperti ini ya nak ya, silakan disalin. Nah, jadi caranya yaitu kita mesti berteman dengan siapa saja tanpa membedakan apa suku, agama, dan kebiasaan. Setelah itu menghormati juga agama dan kepercayaan yang diyakini oleh teman-teman. Kemudian bekerja sama atau bergotong royong saat ada perayaan Hari Besar Agama. Lalu yang terakhir, tidak memaksakan seseorang untuk memeluk agama tertentu. Nah, sekarang anak ustazah sudah tahu kewajiban menghargai temanmu yang berbeda agama. Sekarang, apakah kamu tahu hak anak ustazah yang berkaitan dengan agama? Sebutkan 5 hak yang berkaitan dengan agama ya nak ya, seperti ini. Pertama, hak untuk memeluk agama sesuai keyakinan diri. Yang kedua, hak untuk mendirikan rumah ibadah sesuai ketentuan yang berlaku. Ketiga, hak untuk beribadah dengan aman sesuai agama yang diyakini. Keempat, hak untuk mendapatkan perlindungan dari negara dalam menjalankan ibadah. Dan yang kelima yaitu hak untuk meyakini agama tanpa ada paksaan dari orang lain. Nah seperti itu ya anak ustazah, silakan ditulis di buku tematik anak ustazah.
Dan sekarang, apakah kamu memiliki teman yang berbeda agama? Bagaimana kamu menghargai haknya dan bagaimana temanmu menghargai hakmu? Silakan berikan saran dan pendapat anak ustazah ya. Oke, selanjutnya Ibu Udin membuat kue untuk perayaan Maulid Nabi. Peserta pengajian ada 100 anak. Berapa kue yang harus Ibu buat dan berapa buah kue yang diterima oleh setiap anak? Dan tulislah 5 jawaban pada tabel berikut ini. Nah, ini cara menjawabnya seperti biasa ya nak ya. Sudah ustazah pernah jelaskan bahwa ini mencari kemungkinan bilangan berapa yang dapat dihasilkan, yang hasilnya adalah 100. Oke, kalau begitu mari kita jawab. Oke, nah ustazah, kita bertemu lagi dengan soal matematika, yaitu mencari 5 jawaban yang diisi pada tabel seperti ini, yaitu mencari alternatif ataupun mencari kemungkinan bilangan yang terjadi. Kira-kira bilangan berapa yang dapat menempati ini yang bisa dibagi dan hasilnya adalah angka 100. Maka yang perlu kita cari yaitu banyak kue harus dibagi dengan jatah per anak. Misal kita harus mencari bilangan yang lebih dari angka 100 ya nak ya, yang lebih dari angka 100. Misal kita cari kemungkinan kalau banyak kuenya ada 100, anggap saya 100, dibagi dengan jatah per anaknya berapa? 1. Kenapa 1 ustazah tulis? Karena kita balikan dalam perkalian, yaitu 100 dikali 1, maka hasilnya adalah 100. Jadi kalau banyak kuenya ada 100 buah nih, terus dibagi dengan jatah anaknya ada 100, jadi didapat satu orang dapatnya 1 kue. Nah, seperti itu anak ustazah. Kemudian kalau kuenya ada 200, kira-kira dibagi berapa yang hasilnya adalah 100? Maka kalau 100 dibagi 1 sama dengan 100 dan dibalik adalah 100 kali 1 adalah 100, maka kalau jumlah kuenya 200, kira-kira berapa? Kalau 100 anak, berapa banyak anak dapat kue per anak? Jatah kue yang didapat oleh anak ada berapa? 2. Jadi 200 dibagi 2 adalah 100. Jadi 200 dibagi 2 adalah 100. Kita balikan perkaliannya, yaitu 100 dikali 2 adalah 200. Cara menjawab cepatnya seperti ini nak. 2 dibagi 2 hasilnya adalah 1. Kemudian 20 ini kita pindahkan ke sini. Sama kayak gini. 1 dibagi 1 hasilnya adalah 1 dan 2-nya kita pindahkan ke sini. Jadi patokannya kita ambil angkanya yang ini. Nah, selanjutnya silakan anak ustazah kerjain ya nak ya, dari nomor 3, 4 dan 5. Oke, alhamdulillah, barakallahu fikum anak ustazah. Semoga pembelajaran hari ini berkah dan anak ustazah semakin lebih paham lagi. Oke, syukron anak ustazah. Wassalamualaikum.